Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik sekalian, selamat datang di jurusan Desain Produk Institut Teknologi Aditama Surabaya, mahasiswa baru tahun 2020. Jadi kami di Desain Produk akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan kita pelajari, kita ketahui, kita kenalkan bagaimana proses belajar mengajar di desain produk sampai dengan akhir semester Anda lulus nanti. Oke, slide kami ada di tayangan, jadi selamat datang, kami ulang, selamat datang mahasiswa baru. Nah, kemudian di sini kami punya sedikit profil dari lulusan kami yang sudah banyak diketahui banyak publik, yaitu saudara Tomli Wafa. Jadi nanti coba kita akan lihat bagaimana saudara Tomli Wafa ini memberikan opini mengenai ini. Jadi sebenarnya kalau misal berbicara tentang desain produk, apakah pertanyaan yang paling sering Mas ya ditanyakan adalah, Mas kira-kira di desain produk ini memang jamin tak Mas kesuksesan? Saya pikir di desain produk ITAS ini sebuah kampus yang saya rekomendasikan ya, bahkan ada salah satu keponakan saya juga yang di sana pada waktu itu di desain produk kita juga, dan ada adik dari teman saya juga yang saya rekomendasikan ke Despro ITAS. Karena saya sudah merasakan sendiri bahwa di desain produk ITAS banyak hal yang saya dapatkan ya. Jadi buat kalian semua, teman-teman, adik-adik saya yang ada di Despro ITAS, ya berbanggalah kalian bisa memakai alma mater Despro ITAS. Karena jujur, di ITAS sendiri jurusan yang menurut saya itu keren itu di Despro ya. Bukan tidak keren lainnya. Kakak saya kebetulan di informatika ITAS juga. ITAS ini kampus yang saya cintai. Saudara Tomli Wafa ini membuktikan bahwa jurusan desain produk ITAT ini mampu bergerak di bidang entrepreneur sukses. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita percaya diri untuk bisa seperti saudara Tomli Wafa nantinya. Oke, saya next. Jadi, apa itu desain produk? Desain produk itu adalah bidang ilmu dan keahlian dalam perencanaan dan perancangan benda yang memiliki fungsionalitas dan guna memberikan alternatif pemecahan masalah bagi produk yang dibutuhkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek-aspek berkembangnya dunia industri khususnya di Indonesia. Nah, visi misi dari desain produk ITAT itu adalah menjadi jurusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang desain produk yang inovatif dan berkelanjutan bagi regional maupun global. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan desain produk terpercaya dengan standar nasional pendidikan. Kemudian ada melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada inovasi di bidang desain produk. Menjalin kerjasama tridharma untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang perencanaan dan perancangan produk, dan menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dan menjawab tuntutan kemajuan industri yang di bidang desain produk. Nah, sedikit saya akan mengulas mengenai kurikulum di desain produk. Jadi kurikulum desain produk ini ada semester 1 sampai dengan semester 8. Ada semester 1 yang saya warnai warna kuning itu estetika bentuk, studio desain produk 1, studio desain produk 2, studio desain 3, 4, 5. Kemudian yang di paling atas yaitu tugas akhir. Ini adalah mata kuliah core, yang dimana mata kuliah ini wajib diambil dan tidak boleh tidak lulus nantinya. Ini adalah mata kuliah core dari desain produk. Beberapa struktur dalam kurikulum ini ada mata kuliah kompetensi utama, ada mata kuliah kompetensi pendukung, dan ada mata kuliah kompetensi lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai kurikulumnya sehingga adik-adik nanti paham. Nah, di semester 1 ada estetika bentuk, nanti bertemu mata kuliah estetika bentuk. Ini wajib, dan ini wajib lulus, yaitu nilainya minimal C. Kemudian baru bisa mengambil semester 2 desain produk 1. Nah, karena
mahasiswa baru itu paketnya semester 1 dan 2 itu wajib diambil paket, maka desain produk 1 ini wajib diambil walaupun estetika bentuk tidak lulus. Tetapi pada saat semester 3 harus mengulang estetika bentuk lagi. Itu seperti itu prosesnya. Jadi desain produk 1 masih diperbolehkan ngambil, tetapi pada saat di semester 3 itu harus wajib mengulang estetika bentuk sebelum mengambil mata kuliah desain produk 2 dan seterusnya, sehingga mata kuliah desain produk 1, 2, 3, 4, 5 ini akan kita buka di setiap semester. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti semester 4 bisa mengambil mata kuliah studio desain produk 2 seperti itu. Nah, ini adalah mata kuliah utama yang memiliki 1 dan 2 yang harus berurutan, tidak boleh langsung mengambil. Contohnya di semester 1 ada sketsa desain 1. Nah, ini wajib dan wajib lulus baru bisa mengambil sketsa desain 2. Seperti itu. Di semester 3 ada ergonomi 1, eksperimen produk 1, ada CAD 2D. Yang harus diambil di semester 4 juga urutannya ergonomi 2 dan seterusnya. Di semester 5 dan 6 ada mata kuliah pilihan, yaitu ada pilihan 1 yaitu desain kemasan, desain tas dan alas kaki. Kemudian yang mata kuliah pilihan 2 di semester 6 ada fotografi produk dan desain furniture. Ini boleh ngambil salah satu. Silahkan pilih nantinya. Nah, ini semua mata kuliahnya continuous berurutan sampai dengan desain produk 5 yang nantinya baru bisa mengambil konsep desain produk. Apa itu konsep desain produk? Konsep desain produk adalah satu konsep yang nantinya akan dibawa ke tugas akhir, sehingga sintesis desain ini sudah bisa muncul di konsep desain produk, sehingga nanti di tugas akhir sebagai pendalamannya. Nah, ini ada di semester 8 nantinya. Oke, itu singkat saja mengenai mata kuliah utama yang ada di desain produk. Kemudian ada mata kuliah penciri. Nah, di desain produk ITAT memiliki penciri yang salah satunya adalah mata kuliah eksperimen produk. Mata kuliah eksperimen produk ini kita belajar mengenai material eksperimen untuk dijadikan sebagai produk. Contohnya ada aksesoris interior atau elemen interior dari limbah-limbah misalkan, atau dari material-material yang sisa produksi yang tidak digunakan sehingga bisa dijadikan satu produk craft, bisa produk elemen interior, atau mungkin bisa sebagai furniture dan lain-lain. Nah, itu ada di mata kuliah eksperimen produk. Kemudian ada mata kuliah wirausaha desain produk. Wirausaha desain produk itu mata kuliah yang nantinya sebagai penciri Anda siap sebagai desain planner, atau kita dinamakan sebagai entrepreneur. Nanti seperti tadi yang saya sampaikan di slide awal, ada saudara Tom Liwafa, Ariza Liwafa ya. Tom Liwafa itu sukses dalam berwirausaha yang sebagai penciri dari desain produk, yaitu mata kuliahnya berbasisnya wirausaha desain produk. Kemudian ada mata kuliah etika profesi dan haki yang nantinya adik-adik akan diajarkan mengenai bagaimana etika dalam berprofesi sebagai desainer, dan juga bagaimana hak kekayaan intelektual mengenai karya kita, sehingga luaran yang kita dapatkan adalah sebagai minimal kita bisa mencoba mendaftarkan hak cipta karya itu nantinya di etika profesi. Dan yang terakhir ada eksibisi produk. Eksibisi produk ini mata kuliah berbasisnya adalah pertunjukan atau event. Jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana menyelenggarakan event, khususnya penyajian karya-karya desain produk mahasiswa desain produk yang nantinya sebagai wujud luaran dari pameran karya desain produk. Nah, ini adalah mata kuliah penciri yang ada di desain produk ITAT, yang mungkin di tempat lain itu berbeda. Nah, wadah kreativitas di desain produk ada 2 brand namanya. Ada Despro Kreatif yang ini sebagai hasil penyajian karya yang tadi saya bilang di eksibisi produk, itu luarannya adalah
Dispro Kreatif, gelar karya desain produk ITAT setiap semester. Di setiap akhir semester kita menyelenggarakan pameran. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Yang kedua adalah brandnya Indonesian Design Studio. Ini adalah wadah media galeri portofolio artikel khusus untuk mahasiswa berkreasi, bisa disajikan dalam bentuk digital. Jadi kita memiliki satu platform yang bisa dimanfaatkan mahasiswa sebagai wadah ajang pamer karyanya. Nah, apa itu gelar karya desain produk ITAT? Namanya Dispro Kreatif, yaitu pameran desain produk ITAT berasal dari beberapa penggalan kata ya, diantaranya namanya Dispro yang berarti desain produk, yang kreatif yaitu kre dan art, seni dan kreatif, sehingga digabungkan menjadi kreatif. Nah, ini adalah contoh dari mata kuliah eksibisi produk disajikan dalam bentuk pameran Dispro Kreatif yang sudah diselenggarakan selama 7 tahun. Mulai dari Dispro Kreatif 1 sampai dengan 14. Jadi mulai 2013, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20. Kita menyajikan pameran ini di luar, bukan di dalam ITAT. Jadi bukan di dalam kampus, tapi kita dipamerkan di mall. Yang biasa kita gunakan itu di Craft Center Royal Plaza sebelum pandemi ya. Nanti kita ngomong pandemi nanti berbeda lagi karena sistemnya nanti pamerannya virtual nantinya. Nah, ini ada contoh dokumentasinya mengenai pameran Dispro Kreatif. Apa yang kita dapatkan? Pertama, dari semua jurusan di ITAT yang mengada di mall hanya jurusan desain produk secara mandiri ya. Jadi yang kedua, kompetisi dan kompetensi desain produk-produk yang terbaik dari karya mahasiswa akan kita apresiasi dengan mendaftarkan hak cipta. Jadi produk Dispro, mata kuliah Dispro 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada tugas akhir, ini kita ambil satu Dispro terbaik. Jadi produk terbaik kita ambil untuk tugas akhir, produk terbaik, dan juga untuk mata kuliah desain produk 1 sampai 5 juga produk terbaik kita ambil untuk kita daftarkan hak cipta atas nama mahasiswa tersebut. Kemudian sebagai ajang setiap semester dan wajib diikuti oleh mahasiswa desain produk. Keluaran dari pameran desain produk itu kita memiliki dokumentasi karya, yaitu namanya katalog karya pameran desain produk yang dinamakan Dispro Kreatif. Yang ini nantinya kita akan dokumentasikan dan kita daftarkan ISBN untuk sebagai hasil dari karya mahasiswa itu sendiri. Di dalamnya berisi mengenai ulasan karya-karya mahasiswa waktu pameran nantinya. Jadi itu adalah luarannya dari pameran Dispro Kreatif. Nah, untuk Indonesian Design Studio ini adalah platform yang nantinya memiliki akun masing-masing dari mahasiswa, khusus mahasiswa desain produk ITAT. Dan akun ini bisa digunakan sebagai ajang kreativitas untuk menampilkan karya-karya teman-teman, karya adik-adik sekalian semua ada di Indonesian Design Studio, galeri, portofolio, dan lain-lain. Ini akan nanti bisa dimanfaatkan. Nah, dari semua itu, maka ujungnya adalah kompetensi keahlian Anda, adik-adik semua, sebagai desain produk ITAT, bisa merancang produk, mengetahui tentang desain produk, bagaimana prosesnya, kemudian pengetahuan seni dan estetikanya, bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan, juga peran sebagai desainer produk dalam masyarakat bagaimana, kemudian antar disiplin ilmu juga akan didapatkan, kemudian proses produksi, perencanaan anggaran dalam perancangan produk itu, anggaran produksinya berapa, semua akan diajarkan di situ. Dan kemudian mengenai marketing produk yang juga termasuk manajemen produknya, sehingga menjadi seorang entrepreneur nantinya. Profil lulusan, ya, jadi dari semuanya yang kita jelaskan tadi,
profil lulusannya akan menciptakan satu, yaitu desainer produk profesional. Kemudian ada juga profil lulusannya sebagai wirausaha desain produk atau wirausaha desain, atau lebih dikatakan entrepreneur desain. Jadi yang ketiga yaitu pelaksana desain, kemudian yang keempat tenaga pendidik desain, dan juga yang kelima sebagai peneliti bidang desain. Nah, ini adalah profil-profil alumni kami. Jadi adik-adik sekalian bisa melihat di dunia lapangan kerja mereka bisa survive dengan sebagai alumni desain produk. Saudara Tom Liwafa, ada saudara Sarah Mariska yang sekarang lagi studi S3 di Taiwan, juga sebagai desainer profesional dan peneliti. Ada founder dari CV Dats, ini hubungannya dengan usaha desain, usaha sendiri. Dan juga ada founder Good Craft, ini mengenai craft design yang memanfaatkan eksperimen produk yang tadi saya ada jelaskan di mata kuliah tadi. Dia lebih spesifik ke limbah dari pelepah kelapa. Jadi nanti itu jadi satu hiasan dinding atau hiasan lampu dan lain-lain aksesoris elemen interior. Kemudian ada juga yang jadi dosen. Jadi dosen namanya Dedi. Nah, ini dikenal namanya Dedos. Ini jadi dosen desain produk juga di Universitas Teknologi Jakarta. Kemudian ada founder dari fotografer dan desainer dari alumni kami, yaitu Imam Syafi'i, dan juga usaha sendiri di bidang desainer, Esa Madias juga, dan juga ada yang di bidang konveksi mengenai bagaimana proses konveksi produk kaos, produk-produk kemasan dan lain-lain, tas, goodie bag dan lain-lain. Ini saudara Idewan, ini alumni kami. Nah, dari hasil alumni Anda akan mendapatkan satu wadah namanya asosiasi profesi. Ya, asosiasi profesi kalau di desain produk namanya Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia. Nah, ini adalah wadah dari para desainer yang sudah lulus nantinya itu akan bisa mendaftarkan menjadi anggota dari asosiasi profesi ini. Yang ini sudah mulai ada di tahun 1976 dan berbadan hukum di 2014 hingga sampai saat ini. Nah, di sini Aliansi Desain Produk Industri Indonesia atau dikatakan sebagai profesi desainer, itu Anda bisa melihat di sini bagaimana desainer produk dan juga mebel ya atau furniture itu ada berkembang di beberapa instansi ataupun subdivisi ya, ada industri, ada di organisasi kerja, ada keterampilan khusus, dan juga ada di latar belakang pendidikan, dan juga ada di kompetensi dasar dan juga jabatan fungsional, ada semua. Sehingga nanti bisa dipelajari di dalam slide ini mengenai apa saja yang ada di situ. Nah, struktur organisasi di jurusan desain produk yang Anda ikuti selama semester 1 sampai dengan 8 itu di organisasi kami di jurusan ada ketua jurusan, ada tim penjamin jurusan, ada sekretaris jurusan, ada kepala laboratorium, dan juga ada kelompok keahlian. Nah, di kelompok keahlian ini masing-masing dosen memiliki kelompok keahlian yang dibagi menjadi 3, yaitu desain produk dan budaya visual, desain produk lingkungan dan berkelanjutan, kemudian interaksi manusia dan manajemen desain. Jadi nanti akan saya jelaskan mengenai itu semua. Masing-masing studio memiliki koordinator, yaitu koordinator studio desain dan lingkungan, koordinator studio desain produk 1 sampai 5, kemudian ada koordinator studio CAD. CAD ini apa? CAD ini adalah komputer untuk mempelajari mengenai perancangan dalam bentuk 2D, AutoCAD ataupun 3D Max atau Fusion dan lain-lain.
Profil dosen di desain produk itu berasal dari beberapa perguruan tinggi, antara lain dari ITB, dari ITS, dari UGM, dari Si Jogja, dan juga dari Trisakti, serta dari alumni desain produk ITAT sendiri. Dan juga telah memiliki dosen yang bergelar doktor. Nah, kelompok keahlian ini ada beberapa pecahan dari kelompok keahlian, ada 3, yaitu desain produk dan budaya visual. Nanti akan bertemu dengan Bapak Dr. M. Junaidi, kemudian ada Ibu Ratna STMT, kemudian ada Pak Khairul STMT. Di bidang keahlian, kelompok keahlian interaksi manusia dan manajemen desain ada Bapak Hamdan dan juga ada Ibu Christine STMSN. Di desain produk lingkungan berkelanjutan ada saya, Faza Wahmuda STMT, dan juga ada Ibu Ningrum STMSN. Nah, ini profil dari dosen desain produk yang kebetulan Bapak Dr. M. Junaidi Hidayat STMDS ini sebagai Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Beliau di bidang kajian desain produk dan budaya visual, fokusnya pada kemasan dan juga desain gaya hidup. Kemudian ketua jurusan ada saya sendiri, Faza Wahmuda STMT, bidang keahliannya di desain produk dan lingkungan berkelanjutan. Kemudian ada sekretaris jurusan Ibu Ratna Puspitasari STMT di bidang keahlian desain produk dan budaya visual. Kemudian nanti akan bertemu di dosen dengan Ibu Christine STMSN di bidang keahlian di manajemen desain dan interaksi manusia. Kemudian ada Ibu Ningrum STMSN, ini sebagai kepala laboratorium jurusan desain produk yang bidang keahliannya di bidang desain produk dan lingkungan berkelanjutan. Nah, ada Bapak Khairul Anam STMDS, ini di bidang desain produk dan budaya visual ya, ini salah slide-nya nanti. Kemudian ada Bapak Hamdan Bahalwan STMDS, itu koordinator kerja praktek dan tugas akhir. Nantinya akan bertemu dengan beliau, Bapak Hamdan ini, pada saat Anda mengurus kerja praktek dan juga pendaftaran tugas akhir, nanti bertemu dengan Bapak Hamdan. Dosen LB kami dari luar ITAT juga ada Bapak Dr. Bramantio MSN dari Sekolah Tinggi Wilwatikta Kesenian Wilwatikta Surabaya, dan juga ada Bapak Dr. Mahjudin SE MMN. Kemudian prestasi desain produk ITAT dari nasional hingga internasional ya, kita lihat favorit dulu lomba Cipta Karsa, kemudian lomba desain alas kaki yang diikuti setiap tahun sampai dengan 2015-16 ini ada juga. Nah, dan juga sebagai juara 1 internasional kompetisi sepatu ya, desain sepatu. Kemudian ada SE, ini rutin tahunan ya, kegiatan rutin tahunan ada SE ya, yang dibilang studi banding. Nanti di beberapa kampus, kita di beberapa industri kerajinan atau industri otomotif dan lain-lain, ini kita kunjungan langsung. Bagaimana kita bisa melihat dunia kerja bagaimana. Kemudian ada KKN yang nanti akan ada di setiap tahun. Kemudian ada kegiatan lainnya ya. Jadi ada wirausaha desain produk tadi yang saya jelaskan tadi. Produknya, bagaimana produk ini bisa dijual langsung ke masyarakat, dinikmati masyarakat, daya beli minatnya bagaimana, itu akan kita ukur di situ. Nah, jangan lupa sering melihat di website kami www.desproitat.com. Di situ semua mengenai aktivitas pengumuman, form-form yang harus Anda isi itu ada semua di website kami. Jadi sering-sering melihat website. Kemudian email kami ada, dan Facebook, ada Instagram, silakan di-follow semua, di YouTube juga ada.
Jadi selamat datang sekali lagi untuk mahasiswa jurusan Desain Produk ITAT tahun 2020. Semoga Anda sukses sampai dengan akhir semester dan menjadi desainer profesional dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Faza Wahmuda, STMT. Materi selanjutnya tentang profil jurusan Teknik Sipil yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Susanti, STMT. Kepada beliau dipersilahkan dan selamat menyaksikan.